Kami dari kelompok KKNDR 169 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nada Fitri, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan teman saya di sebelah. Nama saya Sonia Winanda, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan dan dari Prodi Pendidikan Matematika. Nama saya Nur Habibah Febrian Dalimunte, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini kami ingin akan membahas mengenai salah satu fenomena pasar yang terjadi di pandemi COVID-19. Kami di sini dari divisi fenomena pasar ingin membahas sedikit pandangan kami terhadap fenomena pasar pada saat ini. Di sini sebagai divisi fenomena pasar akan menjelaskan dan membahas mengenai pandangan kami terhadap fenomena pasar yang terjadi pada COVID-19 ini. Bagaimana dengan saudari? Bagaimana menurut pandangan kalian? Nah, kalau menurut saya pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui di bagian fenomena pasar, otomatis pengusaha dari yang kecil hingga yang besar mengalami penurunan secara drastis, baik dari penghasilan maupun dari konsumen yang membelinya. Dimana seperti kita ketahui pada saat ini pasti perekonomian seseorang itu menurun, dimana ada mungkin dia bekerja gitu kan, ada yang di PHK, iya di PHK di rumah pandemi ini, ada juga yang bertahan tapi harus dikasih target gitu sama perusahaan. Ada juga yang menutup usahanya untuk sementara gitu. Jadi kemarin kan kita itu udah menjelaskan, udah mewawancarai perusahaan-perusahaan seperti Pizza Hut, terus Hotel Oyo. Itu bagaimana menurut kalian setelah kita wawancarai langsung gitu terjun ke lapangan? Nah, apa kata mereka? Pihak Oyo duluan. Pihak Oyo. Jadi jadi intisari dari pihak Oyo itu orang itu selama pandemi itu malah dikasih diskon gitu. Misalnya harganya yang harga sebelum pandemi itu 300, jadi di diskon selama pandemi ini 30% dari 200.000 itu. Terus apakah ada pengurangan pekerja di Oyo gitu? Kalau pengurangan karyawan atau pekerjaan itu tidak ada, karena tetap berjalan seperti biasa. Iya, tapi kalau dari segi ibaratnya ini protokol kesehatannya ada nggak kalau di Oyo itu? Oh, ada dari Oyo itu ada menyediakan cuci tangan gitu ya. Menyediakan cuci tangan juga ada. Terus penyemprotan disinfektan tuh ada selama satu minggu mau 2 minggu ya hampir 3 kali itulah, 3 kali gitu. Terus misalnya jumlah pengunjung untuk di kamar itu dikurangi. Dikurangi. Maksimal 2 orang, tapi satu kamar gitu. Tempat tidurnya itu dipisah. Yang seharusnya yang bednya 1 jadi 2. Ya gitu. Kalau pendapatan pasti ya lah ya kan? Iya. Makanya orang itu mengadakan diskon besar-besaran. Iya, itulah strategi pemasaran orang itu supaya peminatnya tuh tetap ada gitu. Walaupun dia menurun, setidaknya ada dan bisa menggaji atau memberi upah untuk karyawan-karyawannya. Iya. Bagaimana dengan Pizza Hut yang sekarang ini lagi viral tuh di pinggir-pinggir jalan? Iya. Jual-jual sampai 100.000 dapat 4 gitu. Di jalan-jalan tol ya dapat 3 gitu. Nah, kalau di Pizza Hut itu mereka kalau dari segi untuk pekerjanya itu orang tuh tidak ada mengurangi pekerjaan atau WHO kan gitu kan. Nah, mereka membuat strateginya itu agar tetap pegawainya itu tetap bekerja. Mereka membuat strateginya itulah yang jualan di pinggir-pinggir pasar itu, kayak 100.000 itu dapat 4 kotak atau 3 kotak gitu. Nah, kalau dari penurunan ya pasti ada gitu kan, namanya juga orang usaha. Di masa pandemi ini pasti otomatis juga orang mengalami penurunan gitu. Tapi kalau untuk pengurangan karyawan berarti nggak ada ya? Nggak ada kalau untuk
peraturan karyawan. Itu masalah protokol Kesehatannya gimana? Ada maksudnya semua ibaratnya kayak duduk wajib physical distancing harus Kalau untuk peraturan selama masa pandemi itu ada, mereka itu duduknya itu tidak boleh berdekatan, berjarak gitu. ada jarak berapa bangku kira-kira? Satu bangku, satu meja dia berjarak, satu meja satu orang gitu. Kalau kayak mungkin ada juga lah kan kayak pengecekan suhu badan, terus cuci tangan, Itu entah hand sanitizer entah di depan gitu. Sebelum masuk itu ya pasti pengecekan suhu badan dulu dia terlebih dahulu, baru cuci tangan. Jadi kalau seandainya apa namanya, jadi bisa dibilang lah kan perusahaannya itu menurun drastis gitu kan. Kalau pihak Oyo tadi orang itu ada yang dipekerjakan karena ibaratnya kan seharusnya kamar itu bisa lah kita buat 60 gitu, cuman karena ini yang diaktifkan setengah gitu. Iya, ada. Biasanya kamar yang aktif digunakan itu dia sekitar berapa kan? 90-an gitu. Yang Jadi aktif sekarang cuma 40 karena dia lagi masa pandemi ini. Mungkin mereka untuk mengatasi hal-hal supaya yang tidak diinginkan, tidak ada jadi wabah yang makin membesar. Karena kan pemerintah juga udah nyaranin bakalan ada physical distancing itu besar-besaran. Jadi pandangan kami untuk fenomena pasar ini ya gimana lah, namanya juga usaha. Kalau namanya udah membuat usaha itu ya nggak mungkin ditutup drastis gitu kan, pasti ya dijalanin, tapi ya harus tanggung resiko lah gitu untuk kedepannya kayak mana. tidak berjalan selancar semulus kayak sebelum pandemi gitu. ini, tapi namanya juga butuh ekonomi kan harus tetap ada gitu lah. Karena kan kita tahu juga bukan masalah perusahaan-perusahaan besar ya kan, orang yang jual-jual pinggir-pinggiran itu pun nggak usah lah jauh-jauh jual masker, udah nurun semua. Kayak yang kemarin itu kita 17 Agustus bendera udah nggak ada itu bendera lagi yang di pinggir-pinggir sana itu jual-jual karena nggak ada orang yang bakal beli gitu. Orang itu susah, kita pun susah, jadi susah lah gitu. Karena kan penurunannya drastis sekali selama COVID-19 ini. Tapi ya memang harus mau nggak mau harus usaha gitu. Karena mereka makan juga mungkin dari usaha itu, mereka salah satu ya cuma itu satu-satunya gitu. Pokoknya yang kena PHK tuh pasti orang tuh ya buat usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Karena pun rata-rata nggak ada sih kayaknya kita kemarin tuh bilang ya cerita PHK total kan, cuma di rumah aja. Yang seharusnya ada dia yang model pakai shift gitu. Sebenarnya mungkin kayak gini ya untuk strateginya, 1 minggu kalau udah masuk berapa orang gitu, minggu depan dia off yang lainnya gitu. Kalau bergantian gitu, nggak kalau misalnya langsung banyak itu ya perusahaan juga nggak jamin karena kan orang itu wajib dapat upah berupa gaji gitu. Sedangkan yang dikerjain itu belum tentu banyak yang beli gitu, kayak penjahat itu ya kan. Makanya orang itu ada sistem OTS, on the spot, jualan di pinggir jalan untuk mempertahankan karyawannya gitu, daripada dirumahkan ya kan. Jadi ya pakai sistem OTS, on the spot, jual di pinggir jalan gitu. Karena di Medan pun kayak gitu banyak kali makan. Hampir setiap jalan itu ada. Setiap jalan. Karena orang itu punya target gitu, daripada nggak sama sekali di rumah. Karena kalau untuk target Pizza Hut itu dia per kota semua kegiatannya harus mencapai 150 kota. Jadi itulah target orang itu, menjual di pinggir-pinggir pasar. Karena orang itu kalau tutup satu posisi perusahaan nggak dapat penghasilan, terus pun kasihan kan karyawan yang pada nggak ada uang gitu. Pasti punya keluarga juga yang mau dikasih makan. Jadi itulah untuk mempertahankan penghasilan orang itu. Beda sama Oyo. Kalau Oyo orang itu kayaknya memang pakai shift gitu ya. Terus kan Oyo itu kan dia bekerja sama dengan hotelnya gitu. Jadi mau nggak mau ya itulah strategi orang itu buat diskon daripada nggak ada sama sekali. Karena kan kalau kayak gini pun susah gitu cari-cari hotel yang bisa dibilang, karena peraturannya kan suka ini harus ada
protokol kesehatannya itu wajib diperhatiin gitu. Jadi banyak juga hotel-hotel yang tutup gitu. Cuman karena kan kita tahu sendiri kalau Oyo, Redor ataupun yang lainnya itu kan termasuk hotel yang bisa terjangkau lah gitu. Ada biaya. Orang yang semua bisa Ya. menengah atas pun menengah bawah pun bisa gitu. Karena kita juga tahu bukan hanya hotel Oyo aja yang kayak gitu. Maksudnya yang banyak pengurangannya gitu. Hotel-hotel yang bintang 5 juga kayak gitu, bahkan ada yang tutup sama sekali Karena nggak ada pengunjungnya. karena kalau Oyo Redor itu kan bisa lah orang itu buat diskon besar-besaran ya kan. Kalau kayak hotel-hotel bintang 5 gitu orang itu nggak bisa buat kayak gitu karena ya tengoklah fasilitasnya ya kan. Jadi orang itu banyak yang tutup juga gitu. Kemarin itu adalah sampai berapa bulan itu tutup. Cuman kalau Oyo Redor ataupun yang lain-lain gitu tetap aja gitu ada gitu karena kita tahu kayak di Tokopedia apalagi Pegi apalagi Traveloka gitu orang itu rata-rata ya buat diskon ya kan. Iya, buat diskon gitu karena kan yang masuk di aplikasi itu bukan hanya hotel Oyo gitu Oyo Redor gitu ada juga ada yang bentuk homestay Iya. itulah dibuat promo masukkan ke Pegi Traveloka atau yang hotel-hotel yang lainnya lah gitu yang ada sesuai dengan aplikasinya gitu daripada gak sama sekali gitu. Jadi pandangan kita itu. Jadi kakak-kakak harapan saya itu harapan. walaupun yang tetap bekerja sebagai walaupun karyawan di masa pandemi ini Iya. tetap bekerja mungkin ada keluarga yang ingin diberi nafkah dengan uang lah gitu setelahnya. walaupun usaha dibuatnya Kecil. usaha kecil-kecilan atau kayak atau seberapa lah Seadanya lah itu seadanya yang gitu, penting ada tetap menggunakan Protokol kesehatan, memakai masker, jangan Cuci lupa tangan. cuci tangan itu jangan lupa. Terus kalau bisa sih jangan terlalu di kerumunan juga sih Iya. saya kan. Kalau misalnya tidak butuh-butuh kali keluar berkepentingan kita kali gitu nggak nggak usah keluar, kita mending di rumah aja. kalau seandainya yang ibaratnya dia memang wajib kayak grab gitu karena kan orang Memang harus itu ibarat keluar, itu gitu. karena orang itu kan kerjanya Itulah memang itu. kebutuhannya gitu. Jadi orang Pokoknya itu jangan gitu. lupa pakai protokol kesehatan. Masker Masker terutama. Kalau keluar rumah tuh jangan lupa pakai masker. karena masker nampak sepele cuman ya Manfaatnya memang luar biasa kali Lagian- untuk pada masa ini gitu kan. nggak ada pun corona ini gitu ya kan COVID-19 ini cuman kan kita terhilang dengan debu gitu muka kita nggak Polusi. Nggak belang mesti pakai masker, nggak mesti pandemi aja kayaknya Iya. untuk keluar ya kan. seharusnya gitu cuman orang ya sekarang Gara-gara Lagi Kadang orang menganggap sepele hal masker Iya. itu padahal Iya. manfaatnya luar biasa kali sebenarnya. kita nggak kena debu, nggak kena asap, polusi udara gitu yang di pinggir jalan gitu. Bagi cewek nanti skincare-nya hilang gitu. Sebut aja kakak ini ya. Ya kan itu Iya, kita perempuan. Betul, gitu. karena perawatannya juga mahal kan. mahal, Kak? skincare Skincare mahal. Makanya itu wajib ya pakai Pak masker, ya. masker, Kalau perempuan paham lah ya kak. yang perempuan tuh pasti paham. karena masker gitu. Kalau kayak cuci tangan ya Kalau bisa tiap hari bawa cuci hand tangan sanitizer itu. aja di Iya. dalam tasnya atau Yang bagnya. kecil aja Iya. bawa untuk cuci tangan, untuk jaga-jaga aja. lagian kan kita kalau kemana-mana ya mau makan pasti cuci tangan ya kan. Ya. Itu kan ibaratnya udah memang kebiasaan gitu. Cuman ya ini lebih ditelitikan lagi lah, lebih diperhatikan lagi gitu. Karena kan pemerintah juga udah ini, bahkan udah ada yang denda-denda kalau nggak pakai masker. Iya. Iya. Terus satu lagi jaga makan ya kan. Penting Iya. kan jaga makan. Walaupun kita ngakos, kita makan juga. Makan juga. Kakak-kakak ini payah kali makan ya kan. Sampai lupa. Jadi gitulah ya Pandangan kalau kami. kami gitu. Kami sebagai divisi fenomena pasar yang udah terjun beberapa minggu yang lalu gitu, dari hasil penelitian kami wawancara langsung ke manajernya, Pizza Hut Pizza sama Hut-nya. manajer Oyo juga gitu. Jadi Langsung terjun lah Iya. gitu, tanya-tanya seputar fenomena pasar yang terjadi saat ini gitu.
Jadi ya kayak itulah yang kami bilang tadi gitu. Mungkin itu aja lah yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Para penonton. Iya. Kami minta maaf kalau kami ada salah cakap, ada salah Kata, kata, perbuatan, tingkah tingkah laku. yang ngebuat kalian senang gitu. Iya. Cuman ya kita ya enjoy aja, jangan tegang kali gitu. Maksudnya jangan serius kali Iya, gitu. gitu. Jadi ya sama kami lah gitu. Mungkin ini aja lah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Halimatul Sadia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS 1 semester 6 Stambuk 2017 dengan kelompok KKNDR 169 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dan harapan saya tentang fenomena pasar selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 tentunya banyak sekali usaha atau waralaba yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampaknya. Apakah dampak tersebut? Yang pertama, pendapatan. Pendapatan masyarakat yang biasanya tinggi harus menurun selama pandemi COVID-19 karena pemerintah telah menetapkan beberapa usaha yang biasanya bisa melakukan buka atau open itu dari jam 10 pagi sampai dengan di atas jam 10 malam. Sekarang harus mengurangi jam bukanya di bawah jam 10 malam. Dampaknya itu pendapatan mereka semakin menurun, pengurangan karyawan, serta pengusaha tersebut harus pandai membuat strategi-strategi pasar untuk memungkinkan mereka menggaji karyawannya atau mempertahankan karyawannya. Apa harapan saya untuk mereka? Harapannya adalah semoga mereka bisa bertahan untuk tetap buka selama pandemi COVID-19 agar mereka dapat menggaji karyawannya dan karyawannya tersebut dapat membiayai kebutuhan keluarganya. Harapan yang kedua, semoga pandemi COVID-19 segera hilang dan berlalu dari Indonesia tercinta ini. Dan harapan yang ketiga, semoga ekonomi semakin membaik setelah pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.